Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap teman-teman sehat selalu, tetap semangat dan makin kuat di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di malam hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya, Israel hamba Tuhan. Ayat 8, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan barusan adalah bahwa Tuhan berjanji, Tuhan yang telah memilih umat pilihannya, dan Dia tidak akan menolak umat pilihannya. Seperti orang-orang Israel, di mana Nabi Yesaya menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun orang Israel pernah menolak Tuhan dan berkali-kali, namun Tuhan ingat pada orang-orang Israel. Dan ketika orang Israel bertobat, orang-orang Israel memohon pengampunan, Tuhan menolong orang-orang Israel. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah teman-teman, apa aja yang kita bisa pelajari yang menjadi janji Tuhan atas hidup kita untuk terus kita pegang teguh. Dalam hal apapun, kondisi apapun juga, kita harus terus pegang janji firman Tuhan ini, sehingga kita bisa menghadapinya. Nah teman-teman, di ayat 10 kita akan pelajari sama-sama prinsip-prinsip apa aja yang kita bisa pelajari dan menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Pertama adalah janganlah takut. Kenapa kita jangan takut? Sebab Tuhan menyertai hidup kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita, siapakah yang dapat melawan kehidupan kita? Jadi jangan takut. Apapun yang kita hadapi, hadapilah bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan mengasihi hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan benar, dengan adil, dengan jujur. Dan yang kedua adalah janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kita jangan bimbang, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah yang berdaulat, berotoritas atas kehidupan kita. Jadi kita jangan bimbang. Dan ketika kita menjadi orang yang bimbang dalam setiap hal, apapun keputusan yang akan kita ambil, kita akan bingung, kita akan khawatir. Jadi kita jangan bimbang, sebab Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan meneguhkan dan menolong hidup kita. Kita ketika menghadapi masalah apapun juga tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Namun Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Dia akan menolong hidup kita sehingga kita bisa mengatasinya, kita bisa menghadapinya. Percayalah, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan yang keempat, yang terakhir adalah aku Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Kita akan dimenangkan dari dosa, kita telah dimenangkan atas maut, dan kita memperoleh hidup yang kekal sebagai orang-orang yang percaya. Percayalah teman-teman, peganglah janji firman Tuhan, apapun yang kita hadapi sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, akhirnya adalah kemenangan yang sejati yang akan kita dapatkan. Ingatlah teman-teman, Tuhan Yesus Kristus gak pernah meninggalkan hidup kita.
Dia sangat mengasihi hidup kita, Dia yang menolong, Dia yang menyertai hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita ini di dunia ini dengan baik, dengan benar, dengan adil, dengan jujur, sehingga kita pun ketika dipercayakan setiap hal apapun juga, kita bisa bangun dan persatukan di dalam kasih-Nya Tuhan. Teman-teman, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus nggak pernah meninggalkan kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.